Halo semuanya, di video kali ini aku akan share dari salah satu buku by Overcomer, yaitu adalah The Gates of Hell. Dan buku ini berisikan tentang strategi-strategi roh jahat yang menyerang anak-anak Tuhan, yang menyerang pelayan-pelayan Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan. Pastor Barry, gembala saya, selalu berkata bahwa setiap kita anak-anak Tuhan harus memiliki dan mengetahui tentang 3 hal, yaitu adalah siapa musuh kita, siapa Tuhan kita, dan siapa diri kita. Dengan kita mengetahui 3 hal ini, setiap kita dapat mendapatkan kemenangan-kemenangan mutlak di dalam hidup setiap kita. Jadi dengan kita mengetahui dan belajar siapa sih musuh-musuh kita, dari strategi-strategi apa yang dimiliki oleh roh-roh jahat itu yang mencoba menyerang setiap kita, dengan tujuan setiap kita dapat yang namanya memerangi dan memukul balik setiap lawan-lawan kita dengan ketepatan. Jadi kita tidak lagi melawan balik dengan tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam hidup setiap kita. Tapi ketika kita tahu strategi-strategi yang dimiliki oleh roh jahat, itu akan membantu kita untuk mendapatkan kemenangan. Dan buku ini juga akan membukakan setiap kita, bukan hanya membukakan strategi-strategi, tapi buku ini juga akan membuat setiap kita tidak menganggap remeh dari hal-hal yang tidak terlihat itu sendiri, yaitu adalah roh-roh jahat yang menyerang setiap kita anak-anak Tuhan. Dan apa aja sih roh-roh yang menyerang setiap kita anak-anak Tuhan? Ada begitu banyak roh-roh yang menyerang setiap kita anak-anak Tuhan untuk membuat setiap kita ini berhenti di dalam pertandingan iman kita. Ada yang namanya roh perpecahan, roh kesuaman, roh kebosanan, roh menganggap remeh, dan roh keletihan, roh ketidakpercayaan, dan banyak hal lagi. That's why kita penting untuk yang namanya memperlengkapi diri kita sendiri, setiap diri kita, dengan mengetahui apa aja sih strategi-strategi yang iblis taruh di dalam hidup setiap kita untuk kita berhenti untuk yang namanya mengikuti Tuhan. Dan hari ini saya akan membacakan salah satu bab atau roh yang saya pelajari, dan saya rasa saya juga pernah mengalami ini, yaitu adalah roh ketidakpercayaan. Saya akan bacakan. Sekitar itu saya melihat ada banyak pelayan-pelayan Tuhan sedang diserang oleh roh ketidakpercayaan. Jadi bisa dikatakan bahwa roh ketidakpercayaan ini bukan hanya menyerang jemaat ataupun orang-orang yang tidak percaya, tapi bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Saya lanjut, roh jahat ini berbentuk burung gagak, dan roh jahat ini membuat para pelayan tersebut membangun pagar yang menghalangi Tuhan. Dan secara khusus roh ini terus berbisik, semakin muka pelayan itu sedih dan murung, maka tembok itu semakin dibangun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus melangkah dan semua tembok itu dihancurkan. Namun Roh Kudus juga berpesan, berhati-hatilah dengan ketidakpercayaan kalian. Itu semua akan membuat hidup kalian membangun tembok sendiri dan membuat hati kalian menjadi Baal dan tidak menyambut aku. Jadi ketika kita tahu apa sih ciri-ciri ketika kita ini mulai menjadi tidak percaya karena sengat dari roh ketidakpercayaan, adalah ketika kita tidak lagi datang ke Tuhan, memiliki ekspektasi dan memiliki hati yang mau menyambut Tuhan dengan cinta, dengan gelora cinta. That's why ketika itu sudah mulai ada dalam hidup kita, kita harus mulai yang namanya mengebaskan setiap benih-benih yang iblis taruh di dalam hidup setiap kita. Saya akan lanjutkan lagi. Setelah itu saya melihat dari langit Tuhan menurunkan tongkat iman dan pedang pembalikan keadaan yang begitu menyala kepada setiap kita. Itu yang Tuhan mau ketika kita mendapatkan, ketika kita tahu kita ini sedang mendapatkan sengat dari roh ketidakpercayaan. Tuhan gak mau kita ini berdiam diri dan membiarkan ketidakpercayaan itu tanda kutip menang atas hidup setiap kita. Tapi yang Tuhan mau adalah Tuhan mau memberikan tongkat iman. Kita harus membalikan keadaan bersama dengan Tuhan. Kita pakai iman kita yang menyala. Kita tidak lagi mendengar ketidakpercayaan yang keluar dari hidup kita, tapi kita pakai iman kita. Percaya walaupun tidak melihat, percaya walaupun tidak mendengar, percaya walaupun tidak merasakan apapun. Itu yang harus kita lakukan. Lalu saya lanjutkan lagi. Tuhan Yesus memberikan saya penglihatan pada waktu doa pelayan. Saya melihat di beberapa worshiper, leader, pelayan, bahkan jemaat ada seperti tembok. Saya melihat roh ketidakpercayaan sedang memuntahkan kepada mereka. Di penglihatan tersebut, saya mendengar mereka berkata, kok rasanya, kok gak ada rasa apa-apa. Terus ada juga yang berkata, oh berlutut ya. Aku berlutut juga deh. Terus ada juga yang berkata, apakah Tuhan Yesus hadir? Lalu Roh Kudus mengajarkan, itu adalah tembok ketidakpercayaan yang mereka bangun. Padahal di luar tembok itu sudah ada Tuhan di sana. Tetapi mereka tidak percaya dan lebih mendengar suara jiwa mereka. Itu akan membuat beberapa dari mereka seperti tidak merasakan blessing, kesembuhan, pemulihan dan hadirat Tuhan, karena ada tembok di depan mereka yang tidak mereka hancurkan. Lalu Roh Kudus mengajarkan bagaimana caranya untuk setiap kita dapat menghancurkan tembok ketidakpercayaan. Ini yang menarik. Jadi ketika Tuhan Yesus atau Roh Kudus memberikan setiap
penglihatan tentang beberapa roh jahat, roh Tuhan juga memberikan dan melengkapi bagaimana setiap kita itu dapat melawan setiap roh jahat itu. Nah, caranya adalah ketika untuk setiap kita menghancurkan tembok ketidakpercayaan adalah yaitu dengan gelora cinta dan kasih mula-mula. Itu yang akan menghancurkan tembok ketidakpercayaan itu. Jadi penting buat setiap kita hari ini mengetahui siapa sih musuh kita dan bagaimana strategi mereka. Apa aja sih ciri-cirinya ketika kita sudah mendapatkan sengat dari setiap roh jahat itu. Dan bagaimana cara setiap kita dapat melawan atau menghancurkan apa yang mereka lakukan dalam hidup setiap kita. So, aku mengencourage setiap teman-teman untuk membeli buku ini dan membaca buku ini. Biar setiap kita dapat mendapatkan kemenangan mutlak dengan mengetahui siapa musuh kita dan bagaimana mereka bekerja, dan kita juga dapat melengkapi diri kita dengan yang namanya kita mengetahui bagaimana caranya agar setiap kita dapat menghancurkan atau melawan setiap roh jahat yang ada di dalam hidup setiap kita. Terima kasih, semoga dari video ini dapat memberkati setiap teman-teman. God bless.